Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Huri Pami Ansori dengan NIM 43121120040. Saya di sini akan mempresentasikan untuk memenuhi tugas besar 2 bahasa Indonesia dengan dosen pengampu Ibu Pania Utami Subiakto. Di sini saya akan mengambil tema tentang peran musik terhadap kecintaan berbahasa Indonesia. Musik memiliki kekuatan besar untuk mempromosikan bahasa dan budaya sehingga sangat berperan dalam memupuk kecintaan terhadap bahasa Indonesia di dalam maupun di luar negeri. Kemudian lagu-lagu penuh semangat kebangsaan dan patriotisme, contohnya lagu Indonesia Raya, itu kan salah satu lagu kebangsaan Indonesia yang mendefinisikan identitas bangsa dan membangkitkan rasa cinta tanah air. Mau bagaimanapun kita, dimanapun, ketika kita menyanyi lagu Indonesia Raya, sangat sakral sekali dengan identitas bangsa Indonesia. Kemudian lagu Rayuan Pulau Kelapa. Rayuan Pulau Kelapa ini ya lagu tradisional yang menggambarkan keindahan dan kekayaan alam Indonesia, menumbuhkan rasa bangga terhadap budaya. Jadi sehingga lagu Rayuan Pulau Kelapa ini menarasikan bagaimana budaya di Indonesia ini, keindahan di alam di Indonesia ini, bagaimana sehingga gampang diterima dan mudah dipahami oleh pendengar tersebut. Yang ketiga ada Garuda Pancasila. Garuda Pancasila ini merupakan lagu mars yang mengingatkan kita pada nilai-nilai luhur Pancasila yang memperkuat rasa persatuan dan kesatuan bangsa. Sehingga bagaimana kita pengamalan sila, bagaimana kita berketuhanan dan beragama, bagaimana kita menghormati sesama antar agama atau antar umat beragama, kemudian bagaimana kita menjadikan bagaimana hak orang lain, kemudian bagaimana negara menjamin hukum bagi warganya, kemudian dalam membuat konstitusi harus membuat bagaimana itu musyawarah dan mufakat dalam memutuskan segala hal apapun. Kemudian musik yang menumbuhkan rasa cinta terhadap bahasa Indonesia. Contohnya kita bisa dengar lagu-lagu populer di Indonesia seperti lagu pop, dangdut, dan rock yang menggunakan bahasa Indonesia membuat bahasa ini dekat dengan masyarakat. Jadi bahasa Indonesia bisa dibilang sudah menjadi bahasa kedua. Yang pertama kan kalau di Indonesia kan ada bahasa daerah gitu kan. Ada bahasa ibunya gitu. Jadi bahasa kedua itu bahasa Indonesia. Sehingga sambil contoh warga Malaysia pernah melihat PT gitu di TikTok bahwa warga Malaysia sangat iri sekali terhadap kita karena akan populernya bahasa Indonesia tersebut. Kemudian musik tradisional Indonesia seperti gamelan, angklung, dan rebana menggunakan bahasa daerah, namun tetap mempromosikan keanekaragaman budaya Indonesia. Kemudian kelompok musik di Indonesia yang diakui mancanegara, contohnya seperti Slank, band rock legendaris Indonesia yang terkenal dengan lirik-lirik kritis dan musik yang penuh semangat. Kemudian Sheila on Seven, band pop yang populer dengan lagu-lagu romantis, mudah diterima masyarakat Indonesia maupun mancanegara. Kemudian band Dewa, band rock yang dikenal dengan lagu-lagu penuh makna dan melodi yang indah, memiliki penggemar di berbagai negara. Kemudian kontribusi lagu-lagu berbahasa Indonesia di kancah internasional. Yang pertama bergabung dalam festival musik internasional seperti Java Jazz Festival dan World Music Festival dan memperkenalkan lagu-lagu Indonesia kepada dunia. Sehingga warga dunia akan melek dengan tentang bahasa Indonesia kita. Dan banyak dipelajari oleh warga-warga luar apa itu bahasa Indonesia. Kemudian dia kadang bisa ingin mengunjunginya karena sudah mempelajari bahasa Indonesianya, sudah masuk ke sudah dimuat jurusan di berbagai universitas di seluruh dunia, di beberapa negara. Kedua, berkolaborasi dengan musisi internasional seperti lagu Despacito yang diaransemen ulang dengan versi bahasa Indonesia, memperluas jangkauan lagu-lagu Indonesia. Kita lihat kayak lagu Despacito yang pernah dipopulerkan, yang pernah diaransemen kemudian dipoplokan oleh Via Valen kan, ya,
dengan diganti bahasanya, sehingga ketika ada tren musik kemudian di cover bahasanya, semakin akan populer bahasa Indonesia kita. Kemudian ketika lagu Indonesia diputar di radio dan televisi di berbagai negara seperti Malaysia, Singapura, dan Brunei, meningkatkan popularitas Indonesia. Sehingga tidak heran bagaimana apabila artis-artis kita seperti Rosa, yang punya Raisa, terus kemudian Diva Diva lah, zaman dulu, kemudian Nika Ardila, lagu-lagu mereka sangat populer di berbagai negara kita. Di beberapa negara seperti Malaysia, Singapura, Brunei pun tahu tentang bagaimana perkembangan musik di Indonesia ini. Mereka pun paham tentang bahasa-bahasa kita yang gunakan. Kemudian apresiasi masyarakat terhadap lagu-lagu berbahasa Indonesia, ya, apresiasinya yang meningkatkan minat masyarakat semakin tertarik untuk mempelajari dan menggunakan bahasa Indonesia melalui lagu-lagu. Kemudian dukungan positif, banyak orang di Indonesia dan di mancanegara yang mendukung lagu berbahasa Indonesia. Karena terbukti dari banyaknya penonton dan konser dan streaming musik, misalkan jutaan orang itu yang menikmati tontonan atau mendengarkan musik tersebut. Kemudian ya, kebanggaan nasional, lagu-lagu berbahasa Indonesia menjadi simbol kebanggaan nasional bagi masyarakat Indonesia dan diaspora Indonesia di luar negeri. Diaspora itu ya seperti orang-orang yang tinggal di luar negeri, atau kemudian mereka baru bergabung dengan warga negara kita karena memiliki keturunan ataupun beberapa hal lah yang bisa mereka mendapatkan warga negara Indonesia. Kemudian dampak positif musik bagi kemajuan bahasa Indonesia. Yang pertama ya, meningkatnya popularitas bahasa Indonesia itu sendiri. Semakin populer, semakin tren, dan bahkan banyak sekali gitu bahasa-bahasa Indonesia yang dijadikan menjadi bahasa serapan di bahasa daerah-daerah. Pasti bahasa Indonesia terlalu tersisipkan dalam kalimat-kalimat bahasa daerah. Kemudian menjadi media pembelajaran. Menjadi pembelajaran ini contohnya musik atau lagu ketika kita masih kecil, mungkin kita tidak sadar bagaimana lagu-lagu itu dipromosikan. Contohnya seperti lagu Nina Bobo gitu, kemudian lagu bangun tidur sebelum mandi, itu kan salah satu contoh-contoh yang nyata gitu. Bagaimana membentuk seseorang masa kecil untuk nanti ke masa depan, baru kita sudah seusia gini baru sadar, oh ternyata dari dulu kita sudah dikenalkan gitu. Kemudian memperkuat identitas. Ya, selain itu ya, identitas bahasa Indonesia ini semakin kuat. Jadi tidak ada orang yang sekarang istilahnya yang sungkan ataupun gengsi menggunakan bahasa Indonesia. Sehingga menjadi bahasa kedua bagi warga negara Indonesia ini. Kemudian kesimpulan dan saran pengembangan mengamannya, jadi musik memiliki peran yang penting dalam meningkatkan cintaan terhadap bahasa Indonesia. Ya, berperan aktif banget gitu. Bagaimana lagu-lagu wajib nasional ataupun kayak seperti lagu Maju Tak Gentar atau kemudian lagu Cinta Tanah Air, itu ya menumbuhkan rasa cinta gitu terhadap bangsa negara gitu Indonesia sendiri. Jadi dengan meningkatkan kualitas lagu-lagu berbahasa Indonesia, kemudian mempromosikan musik Indonesia di kancah internasional, dan mendorong lebih banyak orang yang untuk membuat musik berbahasa Indonesia, maka bahasa Indonesia ini akan semakin kuat dan berkembang pesat di dunia ini. Ya, mungkin hanya itu Ibu yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Apa kalau kurangnya dari kesalahan saya sendiri, lebihnya mungkin dari Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.